Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder, hari ini saya ingin membahas keberhasilan dari Manchester United dan juga Villarreal yang lolos ke babak final dari Europa League musim ini. Manchester United memang kalah lawan AS Roma di pertandingan leg kedua mereka, tetapi kita tahu bahwa secara agregat Manchester United tetap unggul dan lolos ke babak final karena sebelumnya mereka menang telak di Stadion Old Trafford di kandang mereka sendiri dengan skor 6-2, sedangkan Villarreal yang menang di leg pertama lawan Arsenal dengan skor 2-1 justru bisa menahan Arsenal di kandang Arsenal sendiri dengan skor 0-0. Sebetulnya kan yang lebih sulit nih tugasnya dari para pemain AS Roma yang harus menang dengan selisih gol yang besar untuk menyingkirkan Manchester United. Memang Roma tidak menang dengan selisih gol yang besar, tapi mereka tetap bisa menang dengan selisih 1 gol, 3-2. Arsenal sebetulnya nih hanya membutuhkan 1 gol, just 1 goal. Tapi dalam sepak bola yang paling sulit itu sebetulnya mencetak 1 gol. Ya, apalagi jika para pemain tidak bisa tampil dengan ketenangan. Jika mereka tidak tenang, ya tentu mereka akan ceroboh. Jika mereka ceroboh, tentu mereka akan panik. Jika mereka panik, tentu mereka akan sulit untuk convert peluang-peluang yang mereka peroleh. Dan jika mereka sulit untuk convert peluang-peluang yang mereka peroleh, tentu mereka sulit mencetak gol. Jika mereka sulit mencetak gol, tentu persentase untuk meraih kemenangan akan semakin tipis, dan itu yang terjadi dengan Arsenal Football Club. Mereka gagal melangkah ke babak final. Memang Arsenal saya kira belum layak untuk masuk ke babak final kompetisi antar klub Eropa. Karena kita lihat secara permainan bahwa Villarreal lebih unggul. Villarreal tidak bermain defensif pada saat mereka perlu mempertahankan keunggulan mereka dari leg pertama. Mereka juga menyerang, tapi mereka menyerang dengan tenang. Mereka bersabar. Mereka memainkan possession football ya, dengan juga memancing para pemain Arsenal untuk keluar dari zona mereka. Dan para pemain Arsenal memang terpancing dengan permainan Villarreal. Justru mereka tidak bisa mengatur tempo permainan. Tempo permainan itu sangat penting teman-teman saat sebuah tim perlu mengejar ketertinggalan dari leg pertama. Tapi tempo permainan ini tidak dipelihara oleh para pemain Arsenal. Justru mereka bermain istilahnya gerasak gerusuk. Lari ke sebelah kiri, lari ke sebelah kanan, lari lurus. Tapi mana end produknya? Teknik permainannya di mana? Saya tidak melihat bahwa para pemain Arsenal mengandalkan teknik. Mereka mengandalkan speed, mengandalkan agresivitas, mengandalkan energi tinggi. Tapi kecerdasannya tidak ada. Justru para pemain Villarreal ini tenang karena mereka tahu mereka perlu bersabar. Mereka tidak bisa terpancing dengan ritme permainan cepat yang diterapkan oleh para pemain Arsenal. Dan mereka yang justru mendapatkan lebih banyak peluang yang berbahaya. Bahkan peluang pertama kan diperoleh oleh Samuel ya, pemain yang asal Nigeria yang tidak bisa melanjutkan permainan di pertandingan ini. Jadi memang saya kira bahwa Villarreal pantas untuk masuk ke final. Manchester United juga jelas lah ya pantas masuk ke final. Kita tahu bahwa Manchester United di Europa League ini perkasa. Mereka baru kalah 1 kali ini lawan AS Roma, itu juga karena saya kira bahwa Ole Gunnar Solskjaer melakukan beberapa perubahan dalam lineup ya. Contohnya Fred ini dimainkan dengan Donny van de Beek di posisi double pivot. Ya tentu sebagai pemain yang mengandalkan naluri menyerang, Donny van de Beek sering keluar dari posisinya dan itu juga bisa dimanfaatkan oleh para pemain Roma. Dan juga form yang luar biasa dari penjaga gawang Manchester United, David De Gea, yang beberapa kali menggagalkan peluang emas dari para pemain AS Roma. Roma played well. Ya, saya kira bahwa Roma pantas meraih kemenangan. Dan di pertandingan Arsenal, ya Arsenal juga bisa kita katakan sial ya, karena memang Aubameyang 2 peluangnya itu ternyata terkena mistar gawang. Tapi bukan soal terkena mistar gawang. Arsenal punya 90 menit. Arsenal bermain di kandang sendiri. Tentu Arsenal punya advantage ya, punya keuntungan bermain di stadion sendiri. Mereka sudah tahu seluk-beluk dari stadion tersebut. Villarreal kan sudah lama tidak bermain di kandang Arsenal. Tapi Villarreal dilatih oleh mantan pelatih Arsenal yang juga tahu seluk-beluk dari stadion tersebut. Dan Unai Emery kan tidak buruk performanya pada saat memang menangani Arsenal. Dia bisa bawa Arsenal ke final Europa League tahun 2019. Sebaliknya MU terakhir menjadi juara Europa League pada tahun 2017. Dan saya tidak tahu nih kebetulan atau tidak ya. Pada saat MU menjadi juara Europa League pada tahun 2017 tersebut, saat masih dilatih oleh Mourinho, saya yang siaran di SCTV teman-teman. Dan pertandingan final Europa League nanti
ya, jika memang tidak ada halangan, maka saya juga yang akan siaran pertandingan antara Manchester United versus Villarreal. Nah, bagaimana nanti hasil akhirnya? Ya, tunggu dong ya, H-1 atau pada saat hari hanya baru saya akan membuat preview dari pertandingan tersebut. Tapi pertama-tama saya ingin membahas nih pertandingan leg kedua dari 2 pertandingan semifinal tersebut, teman-teman. Manchester United tersingkir dari UEFA Champions League musim ini kan, teman-teman, karena mereka tidak bisa lolos dari grup neraka itu. Tapi bukan berarti ya bahwa para pemain Manchester United akan bermain santai di Europa League. Mereka bermain dengan serius. Maka itu mereka bisa lolos hingga ke babak final. Dan pertandingan yang terberat bagi Manchester United sebetulnya bukan lawan AS Roma, tapi ketika mereka bertanding lawan AC Milan. Dan mereka bisa lolos lawan AC Milan. Dan sekarang lawan tim asal Italia lainnya terbukti walaupun mereka kalah, tapi saya kira ya di second leg ini memang para pemain MU tidak bermain seperti di first leg, di mana mereka bermain dengan kecepatan, mereka bermain dengan agresivitas. Kalau di sini mereka coba untuk mengatur irama permainan agar tidak terlalu cepat. Karena memang para pemain Roma kan keluar menyerang nih all out. Dan memang Roma yang mendapatkan begitu banyak peluang untuk mencetak gol. Saya kira itu bahwa di menit-menit awal siapa tuh? Mancini ya, mungkin yang mendapatkan peluang tuh, tapi De Gea bisa save. Dan kemudian Dzeko juga mendapatkan banyak peluang. Sebaliknya MU juga mendapatkan peluang-peluang yang berbahaya. Cavani paling banyak mendapatkan peluang, kan di pertandingan ini ada lob yang dia lakukan itu sayang ya, justru tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Dan kita lihat bagaimana setelah beberapa kali mendapatkan peluang, ada juga tuh ya umpan dari Bruno yang di shooting oleh Cavani, tapi masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Roma, tapi akhirnya Cavani bisa mencetak gol setelah mendapatkan umpan dari Fred. Luar biasa memang shooting dari Cavani. Dia tidak memilih untuk menahan bola tersebut, tapi langsung shooting dan bisa membawa keunggulan bagi Manchester United. Roma terus nyerang, dan di babak kedua akhirnya mereka bisa menyamakan kedudukan. Ya, kita lihat juga sebelumnya ya begitu banyak peluang dari para pemain AS Roma yang gagal mereka manfaatkan. Karena lagi-lagi nih, seperti juga para pemain Arsenal, para pemain Roma tidak tenang. Padahal semuanya itu adalah peluang emas. Saya kira belasan peluang emas dari para pemain AS Roma. Tapi jika tidak tenang, ya itu kan tadi yang saya jelaskan. Bahwa jika para pemain tidak tenang, tentu mereka akan sulit untuk mengkonversikan peluang-peluang yang mereka peroleh. Jadi Roma pun para pemainnya tidak bermain tenang. Padahal dari menit-menit awal mereka lah yang sudah lebih sering kan mengancam gawang dari Manchester United. Dan kita lihat bahwa sebetulnya dari line up kan Roma juga bermain dengan pemain-pemain inti mereka. Dan akhirnya ini yang ditunggu-tunggu, bahwa Dzeko bisa mencetak gol, umpannya dari Pedro, di mana Maguire sedikit terlambat untuk mengantisipasi sundulan atau pergerakan dari Dzeko. Dan kemudian Cristante bisa mencetak gol setelah Pellegrini mencuri bola dari Fred yang coba bermain cantik. Bahaya juga ini Fred ya. Ya normalnya sih bola itu di passing aja langsung secara cepat, tapi Fred mungkin overconfident sehingga Cristante bisa mencetak gol setelah Pellegrini menghalangi pergerakan dari Fred. Dan kemudian Cavani, what a goal ya. Ini golnya luar biasa sekali dengan header. Kita tahu Cavani adalah pemain yang produktif, dan sekarang partnershipnya atau kerjasamanya dengan Bruno Fernandes ya lebih baik lagi daripada Bruno dengan Rashford. Kalau saya melihatnya di Europa League seperti itu, dan Cavani bisa mencetak gol kelimanya di Europa League musim ini melalui header yang luar biasa ya, positioning header di mana dia melakukan placing bola dan menyamakan kedudukan. Kemudian ya Roma memang sih dengan serangan gencarnya ya tinggal tunggu waktu saja mencetak gol. Memang Ole kan ada melakukan begitu banyak pergantian pemain di babak kedua, dan itu yang mulai menurunkan intensitas permainan dari MU walaupun mereka tetap mendapatkan peluang, contohnya dari Greenwood juga. But anyway, akhirnya Roma bisa mencetak gol karena memang terkena Alex Telles ya pada saat Nikola Zalewski yang mencetak atau melakukan shooting. Ini pemain muda nih ya dari AS Roma, dan terkena kaki dari Alex Telles sehingga Roma menang. Tapi tetap saja MU yang melaju. Very good game. Saya kira bahwa pertandingan ini adalah salah satu yang terbaik di Europa League musim ini karena kedua tim bermain menyerang. Begitu banyak peluang yang tercipta dari kedua tim, dan penjaga gawang juga dari kedua tim bermain baik ya, walaupun mereka juga kemasukan gol. Dan sekarang saya ingin sedikit saja nih ya menjelaskan bagaimana jalannya pertandingan antara Arsenal versus Villarreal. Itu yang tadi saya katakan kan di awal, bahwa Arsenal hanya membutuhkan 1 gol. Nah, mencetak 1 gol ini sebetulnya lebih sulit daripada mencetak 2 gol. Karena pada saat tim ingin mencetak 1 gol, biasanya nih ya para pemainnya ini tidak sabar. Jika tidak sabar berarti kan tadi yang saya jelaskan tidak tenang. Jika tidak tenang, ya itu dia ya, konsentrasi dan fokus mereka tidak sebaik jika memang mereka bermain dengan tenang. Dan terbukti di pertandingan ini ya, kita lihat bahwa walaupun Arsenal turun dengan pemain-pemain inti mereka,
Tapi mereka juga sulit untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Bahkan di babak pertama saya kira peluang yang berbahaya hanya dari Aubameyang yang terkena tiang. Sedangkan dari Villarreal kita tahu Samuel yang pertama mendapatkan peluang kan yang bisa ditepis oleh Bernd Leno. Jadi memang secara permainan Villarreal lebih unggul dengan mengandalkan teknik dan juga kecerdasan mereka. Jika para pemain bisa mengandalkan kecerdasan mereka, maka berarti para pemain bisa mengatur irama permainan dari tim yang mereka bela. Sebaliknya dari para pemain Arsenal kan kita tidak melihat para pemain Arsenal ini bisa bermain kolektif dan juga mengatur tempo permainan. Memang Arteta memilih pemain-pemain yang punya kecepatan kan, seperti Saka, kemudian Emil Smith Rowe, ada juga Pepe, ada juga Odegaard yang mereka punya kecepatan, belum lagi Aubameyang. Tapi jika tidak bisa kompak ya sulit untuk bisa mencetak gol. Memang peluang dapat, tapi kan itu berapa banyak peluang yang mereka peroleh yang berbahaya. Cuman dua-duanya itu kena tiang kan dari Aubameyang, dan itu peluang terbaik tuh bagi Aubameyang di babak kedua saat sundulannya terkena tiang setelah dia mendapatkan umpan dari Bellerin. Tapi selebihnya tidak ada peluang yang berbahaya, justru adalah miss chances, di mana tendangan-tendangan dari para pemain Arsenal atau sundulannya pada melenceng semua. Nah di sini terlihat lagi bahwa mental para pemain Arsenal ini tidak begitu kuat pada saat mereka menanggung beban yang besar. Just that one goal they need, hanya satu gol itu agar mereka bisa lolos. Satu gol itu saja tidak bisa mereka cetak dan hampir saja mereka kebobolan kan. Nah maka itu seperti yang saya katakan di awal konten ini bahwa memang Arsenal tidak layak untuk lolos ke final, karena yang layak lolos ke final adalah memang tim yang punya skuad dengan pemain-pemain yang juga punya mental yang kuat. Contohnya kan di UEFA Champions League, City dan juga Chelsea. Padahal mereka juga bertemu lawan yang kuat, tapi mereka bisa survive dan lolos. MU juga kita tahu, sebelum bertemu Roma, mereka juga bertemu AC Milan. Itu juga lawan yang tangguh karena Milan masih berada dalam performa terbaik mereka pada saat bertemu Manchester United. Tapi mereka bisa lolos. Para pemain MU mentalnya memang terlihat kuat. Mereka ketinggalan lawan Roma dengan skor 2-1, mereka masih bisa menyamakan kedudukan. Ya akhirnya kalah juga saya kira secara permainan juga MU tidak buruk sih. Walaupun memang mereka agak sedikit ceroboh ya di lini pertahanan karena begitu banyak chances dari para pemain AS Roma. So I think this is an ideal final. That is Manchester United versus Villarreal ya, yang akan dimainkan jika saya tidak salah nih tanggal 27 Mei ya. 27 Mei waktu Indonesia nih jika saya tidak salah dini hari, dan rencananya memang saya yang siaran pertandingan tersebut. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa terakhir kali saya siaran pertandingan MU di final Europa League, mereka menjadi juara mengalahkan Ajax dengan skor 0-2 dan beberapa pemain dari skuad tersebut masih bermain di skuad MU saat ini. Tapi tidak ada yang pasti dalam sepak bola, segala sesuatunya tergantung kepada performa dari para pemain dan juga taktik yang diterapkan oleh para pelatih. So we wait for the final yang saya yakin akan berjalan seru dan saya kira juga akan menghasilkan cukup banyak gol karena baik Villarreal dan juga MU mengandalkan striker-striker yang mematikan. Ada Cavani, ada juga Gerard Moreno. No hit, only football. Salam sepak bola.